Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Deka. Saya dari Devis Jakarta. Usaha saya bergerak di bidang ikan hias, yaitu cana. Kenapa dibilang kita lebih khusus atau semuanya serba cana kita ya jual ya? Karena hobis awalnya, hobis. Dari hobis ini kita jadi punya chemistry nih sama si ikan gitu. Karena perbandingannya dengan ikan hias lain, kalau di cana itu punya karakter. Satu punya karakter, macam jenisnya dia juga banyak. Dari import, lokal, itu variannya banyak banget. Jadi orang nggak bosen miara cana dengan banyak variasinya lah gitu. Tertarik itu dari 2020 ya. Kalau dulu kan masih selingan hobi sama kerja gitu kan. Sama kerja pas lagi kita miara kok terlalu banyak ini kita ngekip ikannya kan. Pas kita jual belikan ternyata kok ada untungnya gitu. Jadi orang menghargai dengan kualitas kita. Oh, kita beli bahan sampai jadi ada uang lebihnya gitu kan. Akhirnya kita sampingan tuh. Kita masih kerja dulu, kita kerja di teknisi engineering tuh gedung, kita sampingan kan, sampai juga bawa saudara buat bantu ngelayanin kalau ke rumah kan kita pada saat itu kerja kan. Jadi kalau orang kan butuh ke rumah kita nggak ada, harus ada orang laki kan ya. Itu ke rumah kita cuman buat sampingan, terus kita nyoba nih. Selama ini kita jual di Facebook ataupun media lain ya, kita nyoba jual di marketplace lah yang ternama. Kita bikin iklan kok ternyata banyak yang nyangkut, nggak perlu kita share di kayak Facebook segala macem, kok dia ngonteknya by marketplace, ready nggak barangnya gitu kan. Kita bales tuh, ternyata dari situ banyak yang minat. Karena untuk merambah ke daerah itu mereka lebih condongnya ke marketplace, sampai ada yang dari Papua, Aceh, bisa kirim nggak? Memang sebelumnya dia nanya bisa kirim nggak ke Aceh, apa bisa gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu karena saking banyaknya chat dari luar dan permintaannya banyak, udah akhirnya fokus lah gitu kan. Cobalah fokus di ikan, karena kita kalau kerja untuk bales-bales juga kan nggak enak kan ya. Akhirnya ya udah kita fokus ke jual beli cana gitu. Kalau jenis cananya di sini hampir semua kita sediain. Cuman memang karena banyak yang diunggulkan, misalkan kalau yang dari import itu kita lebih ke jenis dari India. Dari India itu ada Auranti. Auranti yang sekarang paling banyak dominan kalau import itu Auranti. Karena memang di sana juga musiman. Jadi pada saat banjir, pada saat susah, di sini dari tahun ke tahun tetap masih rame. Auranti, itu jenis Auranti ya. Tapi kalau dibilang jenis yang dari India banyak jenisnya banyak, kayak Stewarti, Andrao, ataupun yang harganya mahal Barca, yang lumayan lah harganya. Karena di sana kalau Barca itu kan masih dilindungi. Di negaranya itu di India itu sebenarnya Barca dilindungi. Cuman peraturannya karena masuk Indo belum dilindungin, jadi di sini masih dijual bebas. Kalau jenisnya Barca. Kalau breeding dari dulu saya nyoba breeding tuh banyak. Cuman yang jadi permasalahan kadang-kadang kita udah pair nih. Orang tuh pasti nanya, "Mas, punya pair nggak sih sepasang?" Ada, saya ada Andrao, ada Pulcra, ada Bleheri. Saya bayarin sini Mas. Gitu. Itu yang saya nggak bisa tahan, karena memang kalau kita import dari bahannya kan kalau kita partai besar nih, itu memang murah. Istilahnya masih di bawah harga pasaran lah. Nah kita coba sepasang-sepasang nih, karena di atas saya juga ada sepasang-pasang, cuman udah habis kan. Sepasang, orang banyak yang minat karena rasa penasarannya orang tuh masih tinggi lah untuk sepasangnya. Karena kan dibilang
cana itu kan susah buat per. Nah, kita menyediakan buat orang itu sepasang, orang banyak yang suka gitu loh. Pengen lagi, penasaran gitu. Kalau sebulan untuk rata-rata ya, karena kita mainnya dua opsi dari offline sama online, itu online-nya kan di marketplace kita ya, dari Tokopedia, terus Shopee, itu marketplace lah semua. Itu kemarin pencapaian tertinggi saya di Agustus karena banjir, sempat saya turun Auranti 1000 ekor. Itu dalam 1 bulan saya kotornya 150. Untuk bersihnya kita biasanya bicaranya per shipmentnya turun. Misalkan minggu ini kita mau nyoba turun Auranti nih, karena Auranti lagi banyak yang nunggu. Kita turun tuh waktu itu 1000 ekor. Itu dalam sehari kita 20-30 juta. Kalau itu ikan barangnya habis ya. Yang harus disiapkan itu ya yang tentunya ya tank yang proper. Istilahnya dalam properti itu kita pada saat beli ikan itu misalkan size-nya 15, ya propernya tanknya untuk size ikannya itu sendiri kan 15 nggak bisa terlalu gede karena dia ikan teritori. Semakin dia gede tanknya, biasanya adaptasinya dia kurang. Itu yang pengaruh kadang-kadang orang, "Mas, kok ikan saya adaptasinya kurang ya, kenapa?" Banyak pertanyaan emang kayak gitu. Jadi dari sesi ikan itu kita harus penyesuaian tank. Standar tank kalau misalkan kita, sebenarnya balik lagi ke mental si ikan ya. Kalau mentalnya adaptasi cepat mau gede bang nggak masalah. Cuman kalau dari bahan biasanya dari size 15 cm paling nggak ya di 40-30. Karena biar dia cepat naikin mental juga bisa. Terus airnya kalau bisa di pH sampai 5-6 pH-nya. Ya, terus suhu ya. Kalau suhu beda-beda jenis sih sebenarnya. Kalau misalkan dari lokal kita, kalau Yellow Sentarum itu lebih cenderung ke hangat. Itu di 30-31 itu dia suka hangat. Tapi kalau dari impor dia lebih suka dingin. Lebih suka dingin dia karena asalnya dia dari perairan dingin gitu. Misalkan jenisnya Auranti. Karena kita tahu dia dari Sungai India memang panas, tapi di pegunungannya airnya dingin. Jadi paling bagus itu karena dia memunculkan banyak warna, itu suhunya di 25, 26 itu paling bagus. Karena dia ikan yang berwarna, butuh suhu dingin. Pakan ya. Kalau ke pakan memang sekarang udah banyak ya orang bikin pelet. Cuman balik lagi sebenarnya pakan hidup juga nggak bisa disepelein. Kayak misal contoh cacing lah ya. Selama ini kan dianggapnya pelet itu selalu, wah ini bikinan nih, banyak protein segala macam. Ya pakan hidup juga nggak kalah proteinnya, apalagi dia kan alami ya. Kalau cacing, kalau menurut saya cacing itu fungsinya banyak juga, imun. Salah satunya imun ya, kalau buat ikan itu imun. Makanya untuk perawatannya saya sarankan kalau untuk para keepers pemula biasanya diselang-seling. Ya pakan hidupnya juga dapet, peletnya juga bisa gitu. Misalkan, oh ini imunnya dia 3 hari sekali kita kasih, yaitu cacing kan. Pelet cukup sehari sekali, berapa butir. Misalkan dari si ikan itu dia punya basic warna biru, jadi kita pushnya dengan pelet warna biru sehari sekali. Misalkan sehari 2 butir. Nah nanti untuk membuat imunnya dia tetap ikannya sehat, cacingnya 3 hari sekali. Atau kita mau dia, karena dia ada fin dorsal ya, dorsal bawah, kita pengen bikin tulangnya dia kokoh jadi ngebuka terus tuh, ya kan, kayak semacam cupang kan ngebuka. Nah di canin juga sebenarnya bisa kita bikin ngebuka terus. Itu biasanya seminggu sekali kita pakai kodok sawah, karena dia buat tulangnya jadi tebel. Bisa juga itu. Yang paling penting sih sebenarnya interaksi ya kalau buat pemula ya. Karena sebagian banyak orang yang cuman sekedar suka karena ya memang pekerja sih rata-rata ya. Kerja balik gak dimainin itu nanti mental si ikannya itu nggak kebangun. Jadi hanya cuman ngandelin pakan.